Waduh, ngeri banget nih, Indonesia katanya bakal bubar, makin kacau, apalagi dolar semakin menguat. Kabarnya udah lebih dari 17.000 perak loh, 17.000 rupiah per 1 dolarnya. Dan mulai keluar nih media-media peliharaan asing, sorry, maksud gue mulai keluar nih banyak media-media ahli ekonomi, guru besar yang bilang Indonesia bakal kolaps, Indonesia bakal bubar. Apa betul Indonesia bakal seperti itu? Kalau penasaran apa sih dampaknya ya dolar yang menguat dan rupiah melemah terhadap perekonomian Indonesia? Dan betul nggak Indonesia bisa jadi bubar gara-gara itu? Jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi dari kemarin banyak yang heboh guys, soalnya apa ya, media-media di tanah air itu memberitakan berita yang ngeri-ngeri nih tentang Indonesia. Apalagi IMF sampai bilang nih, dolar lagi lemah, kok kurs rupiah bisa sampai 17.000, IMF aja sampai ngebacot guys. Sampai media peliharaan George Soros juga pada ikut-ikutan. Ini sinyal bahaya yang bisa mengganggu perekonomian bangsa kita. Pertanyaannya betul atau tidak? Ya kalau kita lihat jujur aja nih, lu bisa lihat di layar kaca yang namanya dolar itu terus menguat terhadap rupiah. Dalam 5 tahun terakhir dolar itu udah naik, tadinya sekitar 14.000, sekarang udah 17.000. Nah kenaikan itu udah sekitar 20% guys. Jadi memang betul dolar menguat, rupiah melemah. Nah ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysianya. Bahkan netizennya sampai bilang gini nih, netizen komen nih, ada pala Ken hitam, luar biasa nilai kurs rupiah dengan ringgit Malaysia hampir mencapai 5.000 rupiah per ringgit. Ada lagi Ayah Hashim, sudahlah rupiah asik kalah dengan ringgit, tidak diterima oleh warga sendiri. Ada lagi Mr. Dragon, rupiah sedang merana diinjek ringgit. Aduh, IQ 78 bilang negara kaya tapi kenyataannya fakta berkata beda. Sok-sokan hina negara orang tapi negara sendiri sering dibantu sama yang dihina. Malu-maluin kata Mr. Dragon nih. Terus ada lagi nih, gue gak tahu juga nih siapa ya, logonya kayak nanas nih. Ringgit sekarang lebih kuat kata dia. Siapa yang mau pilih rupiah? Oke. Itulah komentator-komentator dari negeri jiran guys. So pertanyaan gini sih guys, ya sah saja netizen mau bilang apa, di Malaysia juga mau bilang apa, tapi pertanyaan apa betul sih kalau seandainya rupiah melemah itu artinya sinyal bahaya? Apa betul negara Indonesia bakal hancur bubar? Rupiah itu kenapa melemah? Dan bahaya atau tidak? Karena lu juga perlu tahu apa sih alasannya rupiah melemah. Jadi yang namanya pemodal ya simpel aja. Terakhir data menunjukkan bahwa dolar Amerika Serikat itu menguat setelah keluar data tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis awal Januari 2026 ini, dan ternyata datanya jauh lebih baik daripada perkiraan, sehingga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dia bakal mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Jadi ingat ya, ini bedanya ya Bank Sentral Amerika dengan yang ada di Indonesia. Bank Sentral yang di Amerika itu ada mandat untuk menciptakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Yang artinya gini, kalau pengangguran di Amerika Serikat sedikit, artinya suku bunga harus diturunin biar orang-orang semangat ngutang ke bank, buka usaha lagi sehingga tenaga kerja bisa diserap. Tapi kalau data pengangguran di Amerika Serikat terus-menerus menunjukkan jumlah pengangguran berkurang, ya nggak mungkin suku bunga diturunin. Artinya suku bunga akan dibikin tetap tinggi. Nah, kalau seandainya ada beda, suku bunga di Amerika tinggi, suku bunga di Indonesia rendah, udah pasti ya pemilik modal itu bakal melihat tempat yang paling atraktif, paling menarik buat taruh duitnya. Simple, kalau bunga di Indonesia lebih kecil 2%, bunga di Amerika 5%, mendingan nabung di Amerika dong. Betul nggak? Betul banget. Normal. Makanya nggak usah heran juga ya kalau kamu lihat yang namanya dolar Amerika Serikat itu terus menguat terhadap rupiah. Apalagi ketidakpastian geopolitik nih makin ekstrim setelah Amerika Serikat melakukan operasi militer di Venezuela, yang sebentar lagi juga bakal sama nih di Iran. Nah ujung-ujungnya ya kalau dunia makin tidak stabil akan meningkatkan permintaan terhadap dolar guys. Jadi banyak orang yang salah kaprah sebetulnya. Sebetulnya salah orang pegang dolar. Kenapa? Karena sebetulnya nilai dolar juga terus melemah. Kalau Indonesia diukur berdasarkan kinerjanya terhadap dolar, rupiah terhadap dolar, lu nggak pernah berpikir dolar itu diukur kinerjanya terhadap apa? Dan kinerjanya bagus atau enggak? Tapi bukan itu yang gue bahas. Yang mau gue bahas itu apa sih memangnya kalau dolar itu menguat, rupiah melemah, dampaknya apa? Kabar buruk atau kabar baik? Apa betul media-media anjing peliharaan George Soros itu analisanya tepat, akurat, bahwa Indonesia bakal bubar nih kalau rupiah terus melemah? Coba kita lihat dulu. Bahayanya apa sih kalau rupiah itu terus melemah guys? Jujur aja yang pertama dan yang paling penting, yang namanya bahan impor jadi lebih mahal. Ingat ya Indonesia ini adalah budak dolar. Indonesia adalah negara budak yang hobinya impor. Lu makan gula, lu makan jagung,
lu makan bakmi, itu semua barang impor. Lu jalan-jalan naik mobil, beli bensin, itu semua barang impor. Semua yang ada di kolong langit Indonesia ini kalau bisa diimpor, kenapa tidak? Karena memang kita udah disetting untuk menjadi budak. Dan teman-teman lihat ya, angka impor Indonesia di tahun 2024 itu udah 200 billion dollar lebih atau sekitar 3.000-an triliun guys. Paling besar apa? Lihat di layar kaca. Yang pertama ada minerals, oil. Ini oil and gas, minyak bumi. Itu 40 billion dollar alias 687 triliun. Peringkat 2 ada mesin. Kita impor mesin setara 34 billion dollar alias 574 triliun. Lalu ada elektrik, peralatan elektronik. Ada 27 billion dollar alias 450 triliun. Baru setelahnya kita ada impor plastik, besi, baja, kendaraan, bahan-bahan kimiawi, dan bahan pangan. Nah dari sini udah lihat, namanya juga kita negara berbasis impor.